Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Amelia. Saya peserta magang dari unit Bimba A IUEO Cipadu. Hari ini saya izin menjawab pertanyaan di luar kelas hari kedua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan mengenai individual system. Yang pertama, apa pengertian individual system? Nah, individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek. Lalu yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Nah, pendekatan yang dilakukan harus individual system agar motivator dapat melihat sesuai dengan kemampuan anak. Lalu yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Yang ingin dicapai yaitu agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Lalu yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Nah, guru memang memiliki peran masing-masing, yaitu guru memiliki peran sebagai pembimbing, mengajar, dan juga menumbuhkan minat belajar anak. Sedangkan anak memiliki peran yaitu aktif belajar, mengikuti instruksi, dan juga mengembangkan kemampuan. Lalu yang kelima, apa perbedaan antara metode individual dengan klasikal? Baik, ya memang terlihat jelas perbedaan antara individual dan juga klasikal, di mana kelas klasikal itu perbandingan muridnya lebih banyak, lalu juga materi ataupun kegiatannya seragam dan kurikulum sudah ditetapkan. Sedangkan individual yaitu perbedaan muridnya dia lebih sedikit, lalu materi atau kegiatannya yang berbeda-beda, lalu kurikulum menyesuaikan anak ataupun kemampuan anak dan anak sebagai subjek belajar. Selanjutnya yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Baik, ada beberapa cara yang memang dapat dilakukan untuk menjalankan proses individual system itu. Yang pertama, kita harus mengenali karakter anak, lalu kita cari tahu kesukaan anak tersebut, dan kita masuk ke dunia anak untuk bisa lebih dekat, dan jangan minta dimengerti oleh anak, tapi kita yang harus memahami mereka dengan sabar dan semangat. Lalu yang terakhir, kita berikan reward dan lakukan evaluasi afeksi setiap saat, contohnya seperti berikan tos ataupun kasih bintang. Lalu yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan yang dilakukan secara individual system? Nah, dampak yang akan terjadi jika kita melakukan individual system, kita dapat memahami dan mengenal karakter anak. Lalu yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan yang dilakukan secara klasikal system? Nah, kalau kita menerapkan klasikal system, kita sebagai guru tidak mengenali karakter anak dan kegiatan yang tidak menyenangkan. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengenai variation skill. Yang pertama yaitu ada apa pengertian variation skill. Nah, variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki motivator untuk memvariasikan aspek belajar dengan kegiatan Bimba. Lalu yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Nah, kegiatan belajar memang harus divariasikan agar tidak membosankan, lalu anak juga tidak mudah teralihkan dan rentang konsisten yang pendek. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Baik, tujuan yang ingin dicapai antara lain agar anak tidak merasa bosan, lalu juga semakin tertarik, semakin semangat dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Lalu yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Nah, 3 aspek belajar antara lain yaitu ada kemampuan afektif, kemampuan psikomotorik, dan juga kemampuan kognitif. Lalu yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Nah, kegiatan yang termasuk aspek kognitif yaitu ada membaca, lalu juga ada berhitung. Nah, yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Nah, kegiatan yang termasuk dalam aspek afektif yaitu ada bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan juga bercerita. Ketujuh, kegiatan apa yang termasuk dalam aspek psikomotorik? Nah, kegiatan yang termasuk dalam aspek psikomotorik yaitu antara lain ada mewarnai, menulis, dan juga menarik garis. Nah, yang kedelapan, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Nah, caranya yaitu dengan memvariasikan 3 aspek belajar tadi, yaitu ada kognitif, afektif, dan juga psikomotorik.
Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan the law of effect ataupun hukum akibat. Nah, the law of effect adalah anak senang mengulang. Ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise. Nah, the law of exercise ataupun hukum latihan adalah ketika sesuatu kegiatan yang terus diulang maka akan berdampak mampu. Yang ketiga, the law of readiness ataupun hukum kesiapan, yaitu adalah ketika seseorang semakin mampu maka akan semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Baik, sekian yang mungkin saya dapat jawab mengenai individual system, variation skill, dan juga teori dasar dalam psikologi pendidikan. Sekian dari saya, tak lupa salam bimba, tetap semangat dan terus belajar.